Ibu yang berbahagia, semoga dibahagiakan oleh Allah. Apa puncak Isra wal Mi'raj itu? Puncaknya menjemput perintah solat. Apa puncaknya? Menjemput perintah solat. Inilah hebatnya Isra wal Mi'raj ni. Ya, inilah hebatnya solat ni. Dijemput langsung. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya masalah puasa langsung Jibril, kutiba alaikumussyam, turun ayat. Haji langsung Jibril, man istata'a ilaihi sabila. Tapi khusus istimewa tentang solat dijemput oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita mulai. Anak-anak Ustadz, tengok sini sayang. Halo. Bisa dimulai? Bisa? Sip, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua RW dan Bapak-Bapak RT beserta jajarannya. Yang sama-sama kami muliakan Ketua dan segenap pengurus masjid, Pastabikul Khairat, Abang Handa Dr. Haji Roza. Izin Abang Handa, ini guru saya dan juga guru kita semua. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap panitia pelaksana yang telah bertungkus lumus demi suksesnya acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Selanjutnya orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai RT RW Nini Mama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus teristimewa penghormatan ini kami tujukan kepada anak-anak kami, generasi penerus dan pelurus. Kita semua yang berbahagia dan semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih sehat, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih hidup, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita semua diberikan hidayah bisa berhadir berkumpul di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini menjadi asbab, menjadi penyebab berkumpulnya kita semua besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita persembahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Semoga istiqomah kita dengan sunnah-sunnahnya dan dapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara kita malam ini, terlebih dahulu saya sampaikan salam dari Ustadz kita, Ustadz Maruli Hasibuan seyogianya. Beliau yang akan memberikan kajian pada kita pada malam hari ini. Namun berhubung beliau sedang berada di Sumatera Utara, mohon doanya sedang mengurus haji. Dia menggantikan almarhum ayah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ayah kami meninggal pada masa Covid 2012 yang lalu, mendaftar tapi qadarullah dia hanya bisa berangkat umroh. Ini giliran dia tahun ini tapi dia tidak ada lagi.
Maka kami sepakat kakak beradik, si Ustadz Maruli lah yang membersamai ibunda. Jadi sedang mengurus segala sesuatunya lagi di kampung Sumatera Utara. Mohon doanya semoga diperlancar. Tidak bisa hadir pada malam ini, saya sampaikan dulu salam hormat, salat takzim beliau kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang hikmah Isra wal Mi'raj. Ini tidak ada niat mengajari apalagi menggurui, kita sekedar mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan kita ini semua mendapat berkah dari acara ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, halo. Halo. Jawabnya hai. Halo. Halo, halo. Siapa paling bagus duduknya nanti dapat hadiah? Mau hadiah? 10.000 cukup? 20.000 cukup? 50.000 cukup? 500.000 cukup? Duit Ustaz tak cukup. Pokoknya siapa paling mantap duduknya nanti ada hadiah spesial dari Ustaz. Hadiahnya istimeja. Apa hadiahnya? Istimeja. Apa hadiahnya? Istimewa maksudnya. Ya. Coba-coba semangat semuanya dulu. Takbir. Allah. Sampai goyang kipas nih. Allahu Akbar. Ginikan tangannya. Allahu Akbar. Bentar lagi goyang tuh. Allahu Akbar. Baik, siapa paling bagus duduknya dapat hadiah. Sip. Duduk anak soleh. Anak soleh itu mulutnya dikunci. Mulutnya di halo. Mulutnya dikunci, tangan di atas paha, pandangan ke depan. Itu anak soleh. Ustadz sambil ceramah sambil nengok nih, siapa yang betul-betul anak soleh, nanti ada hadiah spesial dari Ustadz. Sip? Baik. Bapak yang berbahagia, kenapa Isra wal Mi'raj itu dimulai dengan Masjidil Haram? Kan itu kata Ustadz Kori kita tadi. Ketika dia selesai baca Quran, langsung saya tanya, Adinda mana KTP? Maksudnya KTP mana? KTP Kepri Ustadz, kata dia. Oh, kalau KTP Kampar mau saya bawa MTQ. Tanggal 29 besok MTQ di Pantai Raja. Harus KTP Kampar. Saya tersanjung, tersentuh dengar dia mengaji tadi, sejuk dan menyejukkan. Tapi tidak bisa pula KTP luar dari Kabupaten Kampar. Besok-besok urus ya. Ikut dengan abang MTQ ya. Kenapa Isra wal Mi'raj itu minal Masjidil Haram? Kenapa tidak dari tempat yang lain? Kalau kita baca dalam sejarah, pada malam 27 Rajab itu kan datang malaikat menjemput Nabi, ya, Jibril dan Mikail. Kenapa dijemput Nabi untuk Isra wal Mi'raj? Karena Nabi baru berduka, pamannya meninggal dunia, istrinya wafat. Nabi bersedih, diajak jalan-jalan. Yang kedua menjemput perintah sholat. Bapak Ibu, sebetulnya bisa dari Masjidil Haram itu, bisa maksud kami dari rumahnya dia Isra wal Mi'raj itu, bisa dari tempat yang lain. Tapi kenapa tidak dari tempat yang lain? Kenapa tidak dari rumahnya? Kenapa Nabi dibawa minal Masjidil Haram? Kenapa dari situ startnya? Ulama-ulama tafsir mengemukakan bahwa sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW mengenang leluhurnya. Muhammad, ini Ka'bah, ini Baitullah, ini Masjidil Haram dibangun oleh atukmu, dibangun oleh leluhurmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi kau akan sampai ke makom yang tinggi nih. Sebentar lagi kau akan jumpa dengan Rabbmu. Sebentar lagi kau akan mendapat gelar Habibullah. Sebelum kau dapatkan itu semua, sengaja kamu dibawa minal Masjidil Haram untuk mengenang leluhurmu. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim perintis, sedangkan Nabi Muhammad melanjutkan estafet perjuangan.
Banyak ajaran Nabi Ibrahim yang masih dipakai oleh Nabi Muhammad SAW hingga hari ini. Kalau bolehlah kita jujur, haji, umroh, siapa yang memprakarsai ini? Siapa tokoh utamanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban, akikah, kalau boleh kita jujur, siapa tokoh utamanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi yang lain? Khitan. Bapak Ibu halo, jawabnya hai. Halo. Halo halo. Halo halo halo. Siapakah yang pertama kali dikhitan di muka bumi ini? Siapa yang pertama kali disunat? Dalam catatan sejarah, yang pertama kali dikhitan disunat di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Konon kabarnya Nabi Ibrahim itu dikhitan, disunat ketika berumur 80 tahun. Pakai kapak tuh Pak. Salah-salah cotok lewat semua. Nggak usah dibayangkan. Yo, Nabi Ibrahim itu diperkirakan 500 tahun umurnya. Jadi kalau 80 tahun belum sesepuh yang kita bayangkan, ya. Sampai sekarang khitan itu masih dipakai dalam Islam. Bahkan termasuk sunnah yang kapasitasnya tasri'iyah, harga mati. Tidak bisa dibantah, tak bisa ditawar. Kau orang Islam, iya harus dihitan. Anak laki-laki sebelum diakil balik, sebelum dewasa harus dikhitan, harus disunat. Kalau ada orang yang mualaf baru masuk Islam, walaupun 30 tahun umurnya, 40 tahun, itu harus dikhitan, harus disunat. Kalau belum disunat, belum diakui Nabi sebagai umatnya. Kalau datanglah dia ke kantor KUA, Pak saya mualaf mau menikah, ditanya sama petugas, mana surat mualafmu? Ini. Pertanyaan berikutnya kepada dia apa? Mana surat khitanmu dari dokter? Dokter itu kan disumpah dengan profesinya. Kalau belum disunat tak mau dia mengeluarkan suratnya itu. Tapi kalau disunat tak mungkin disunatnya sekali lagi. Ini. Siapa yang pertama kali dikhitan di muka bumi ini? Dalam catatan sejarah yang pertama kali dikhitan disunat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim perintis, Nabi Muhammad melanjutkan estafet perjuangan. Apalagi yang lain, Bapak Ibu, ada satu syariat Islam yang sangat dibenci oleh kaum ibu. Bukan benci sebetulnya, tapi agak alergi, agak malas dia mendengarnya. Apa itu Pak Ustadz? Poligami. Dalam Islam, laki-laki boleh menikah 2, 3 sampai berapa Bu? Sampai berapa? Ibu-ibu pastabikul khairat ini setuju enggak kalau kami yang laki-laki menikah sampai 4 kali? Setuju Bu? Setuju? Kalau di tempat lain saya tanya setuju Pak Ustadz, tapi jangan laki saya, kata dia. Laki-laki setuju Pak? Awas kena semprot nanti di rumah ya. Dalam catatan sejarah, siapa yang pertama kali poligami di muka bumi ini? Dalam catatan sejarah yang pertama kali poligami adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Nabi Ibrahim 2 istrinya, Siti Sarah dan Siti Hajar. Sampai sekarang masih dibolehkan itu. Dan perlu dicatat, Islam menertibkan poligami. Saya ulangi, Islam menertibkan poligami. Dulu poligami itu Bapak Ibu unlimited, tanpa batas. Raja-raja itu sampai 20 selirnya. Yo, panglima-panglima perang itu sampai 25 istrinya. Datang Islam tidak boleh macam itu. Ditertibkan paling banyak 4. Itu pun kalau sanggup. Kalau tidak sanggup cukup 1 saja. Ya. Nah, ini ditertibkan dalam Islam. Dulu kalau meninggal ayah kita, selir-selirnya, istri-istrinya itu menjadi warisan untuk anak laki-lakinya, menjadi istri dari anak laki-lakinya. Sekarang datang Islam, tak boleh menikah baik dengan ibu kandung maupun dengan ibu sambung. Kalau sudah pernah menikah dengan ayah kita, tak boleh lagi kita menikah dengannya. Ditertibkan dalam Islam. Kalau sudah pernah menikah dengan anak kita, awak sebagai mertuanya, tak boleh pula menikah dengan si perempuan menantu ini. Walaupun anak kita telah meninggal dunia, tidak boleh. Ini Islam menertibkan itu. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa
Nabi Ibrahim perintis, Nabi Muhammad melanjutkan estafet perjuangan. Sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, sebelum dia sampai ke makam yang tinggi, sebelum dia jumpa dengan Allah, sebelum dia mendapatkan gelar Habibullah, kenapa dibawa dia ke Masjidil Haram? Sebetulnya bisa dari tempat yang lain, bisa dari Gunung Uhud, bisa dari Bukit Sofa, dari tempat-tempat lain bisa. Tapi kenapa dibawa dia ke Masjidil Haram? Sekali lagi kata ulama-ulama adalah mengenang leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan moral kepada kita adalah, kalau kita ingin sampai ke makom yang tinggi, kalau kita ingin istimewa di hadapan Allah, maka kita ini tak boleh melupakan leluhur kita, tak boleh melupakan orang yang berjasa dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, halo, izin bertanya, siapakah yang paling berjasa kepada kita dalam hidup ini? Siapa? Orang tua. Saya ulangi, orang tua. Kalau kita ingin sampai ke makom yang tinggi, ingin istimewa di hadapan Allah, maka kenanglah jasa orang yang berjasa dalam hidup kita, kenanglah leluhur kita, kenanglah orang tua kita. Banyak orang hari ini lupa kacang pada kulitnya. Dia tinggal di rumah mewah, rumah besar, rumah megah. Di samping rumah besar, rumah megah itu ada satu pondok kecil. Siapa tinggal di situ? Gaek tuh. Nah, seakan-akan tak boleh masuk ke rumahnya. Iya. Saya tak bohong, di Simpang 3 ini ada panti jompo. Saya punya sahabat, dia penelitian di situ. Katanya yang tinggal di panti jompo itu tidak semuanya orang yang hidup sebatang kara. Tidak semua orang yang tidak punya keluarga. Banyak yang punya keluarga, banyak yang punya harta. Tapi inilah, diletakkan dia di panti jompo. Nauzubillah. Bapak Ibu, memang merawat orang tua ini gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Maka sebelum masuk Ramadan ini sebentar lagi nih, ya mintalah ridhonya. Ya, kadang kita tersalah. Merawat orang tua ini gampang-gampang susah. Iya. Diajak dia makan. Makan lama, apa sambal ayam, dah ada ikan saleh doh, dicarikan saleh. Makan lama, udah ada ikan saleh itu, dah ada ikan asin doh, digoreng ikan asin. Makan lama, udah ada ikan asin tuh, dah ada telur ayam doh, digoreng telur ayam. Makan lama, udah telur ayam tuh, dah ada telur puyuh doh. Apa ndak ada, kadang itu dimintanya. Yo, tapi kita harus tetap, harus ikhlas, sabar merawat orang tua ini, apalagi yang sudah sepuh ini. Insya Allah, Bapak Ibu, kalau kita merawatnya dengan sepenuh hati, ikhlas, insya Allah berkah akan berlimpah-limpah datang kepada kita. Halo. Jangankan di akhirat, di dunia ini pun akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ikhlas merawatnya. Pada periode Pak Jokowi yang lalu, ada satu orang menteri yang sangat viral. Nama menterinya Susi Puji Astuti. Menteri apa dia tuh? Masih ingat kan? Perikanan dan kelautan. Dia tidak tamat SMA, pernah SMA tapi tidak selesai. Ya, tidak selesai. Kita balik ke belakang. Ya, lalu dia ikut paket, itu program Pak Anies waktu itu. Tapi dia kecewa, pas dia udah selesai SMA, Pak Anies sudah dibuang jadi menteri. Ya. Begini, banyak orang heran kepada dia, termasuk saya. Ya. Kenapa berkah itu berlimpah kepada dia? Dia tidak tamat SMA, tapi terpilih jadi menteri. Banyak yang sarjana, bahkan profesor doktor, tapi tidak dipilih jadi menteri. Itu kan berkah sendiri kepada dia nih. Dan pertama Bapak Ibu, kinerjanya diragukan banyak orang. Tak bisa dia ini perempuan, pendidikan rendah, tetapi ketika dia bekerja, rupanya banyak diapresiasi, banyak yang memberikan pujian kepada dia. Bahkan ada satu slogan dia yang masih terkenang hingga hari ini. Apa slogannya tuh? Tenggelamkan. Kan slogan dia tuh. Kalau ada orang rumahnya dekat masjid tapi tidak pernah muncul-muncul ke masjid,
tenggelamkan. Kan bahasa dia sebetulnya itu. Ya. Dicari banyak orang, apalah amalan dia ini, kok berkah itu berlimpah kepada dia. Rupa-rupanya salah satu amalannya, selain dia punya sosial yang tinggi, juga sangat memuliakan maknya. Dia punya mak yang sudah sepuh, itu mau ke pesawat, bapak ibu digendongnya maknya, turun pesawat pun digendongnya. Ditanya orang, kenapa harus digendong, kenapa tidak disuruh orang lain? Kata dia, saya ini ngalap barokah, mengambil berkah kepada mak kami ini. Bapak ibu sekali lagi, ini pesan moral yang kita ambil dari Minal Masjidil Haram. Ya, jangan lupakan leluhur kita, kenanglah orang-orang tua kita. Sebentar lagi Ramadan, kalau dia masih ada, ya mintalah ridhonya, mintalah maaf kepada dia. Kalau dia telah almarhum almarhumah, berkirim doalah untuknya, insya Allah. Ya, anak-anak Ustadz, halo, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, yang mau saja. Kalau ragu-ragu tak usah. Surga, tinggi-tinggi. Neraka. Kita ulang. Surga, neraka. Surga, neraka. Surga atau neraka? Kalau mau masuk surga, sayang sama mama, sayang sama ayah, insya Allah. Disuruh mau. Disuruh apa nak? Mau, ya. Tidak boleh suara kita lebih tinggi dari suara mama, dari suara ayah. Berdosa. Sini sebentar. Maju. Siapa namanya? Aska Alfari Ramadan. Panggilannya? Aska. Aska, ya. Aska kelas berapa nak? 2. Kelas 2 SD. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badan godang, masya Allah. Ya. Aska, kalau dipanggil mama, tak boleh suara kita lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berdosa. Dipanggil ayah, tak boleh suaranya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berdosa. Aska, apa mak? Nah, tak boleh berdosa. Harus dibawa. Aska, iya mak. Aska, iya mak. Aska, iya mak. Bisa? Ya. Aska, iya mak. Nah, tidak boleh, ya. Bisa? Kita contohkan dulu, ya. Ini misalnya maknya Aska nih, misalnya ya. Tidak boleh lebih tinggi suaranya, ya. Aska. Ya. Aska. Ya. Aska. Ya. Udah duduk, ada hadiah dulu. Ada hadiah spesial dari Ustadz. Kita tengok dulu, ya. Bukan 2000. Rajin mengaji, ya. Masya Allah. Iya. Baik-baik duduk. Ini masih banyak nih. Ini pesan moral yang kita ambil dari Masjidil Haram. Ya, jangan lupakan leluhur. Muliakan orang tua kita yang berjasa dalam hidup kita. Insya Allah. Bapak yang berbahagia dan semoga dibahagiakan oleh Allah. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi disinggahkan dengan Masjid Aqsa? Ini sekarang Masjid Aqsa terenyuh kita. Mudah-mudahan segera, ya, terbebas dari Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dikemukakan dalam kitab Dardir. Di situ jumpa dengan senior-seniornya, Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya. Apa yang terjadi? Saling menghormati, saling menyayangi. Disuruh sholat, Nabi disuruh jadi imam, tak mau Nabi. Ada yang lebih senior. Yang senior, Anda harus kamu. Ini pesan moral yang kita ambil. Kakak beradik harus saling menyayangi, menghormati. Ya. Sebagai adik, hormati abang. Walaupun kita lebih tinggi pendidikannya, walaupun kita lebih kaya,
Ini kadang-kadang si adik nih mentang-mentang dia lebih tinggi pendidikannya, sepele terhadap abangnya, tak boleh itu. Mentang-mentang dia lebih kaya, ya, lalu anggap sepele terhadap abangnya, tak boleh itu. Hormati abang. Si abang sayangi adik, jangan terbalik. Dengan orang lain dia royal, dengan adiknya tak peduli. Banyak orang seperti itu. Dengan orang lain dikasihnya duit, dibantunya, adiknya tak ditengoknya. Tak baik macam itu Bapak Ibu, ya. Jadi kakak beradik ini, ungkapan orang-orang tua dulu seperti mencincang air, bagaimanapun tak akan pernah terputus. Benar Bapak Ibu. Maka ya, kalau ada konflik internal, apalagi menjelang Ramadan ini, mari sama-sama kita berjiwa besar, saling memaafkan, insya Allah. Bapak yang berbahagia dan semoga dibahagiakan oleh Allah. Kemudian dikemukakan dalam ayat ketika Nabi Isra wal Mi'raj itu, ini mengulang-ulang kaji kita, ya, diperlihatkan kepada yang mulia Rasulullah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi waktu Isra wal Mi'raj itu adalah gambaran-gambaran, tamsilan-tamsilan surga dan neraka. Bapak Ibu, komplain Nabi, protes dia bahasa awaknya. Apa yang diprotesnya? Nampak oleh Rasul di neraka itu yang paling banyak penghuninya perempuan, yang paling banyak masyarakatnya perempuan, yang paling banyak, ya, jumlahnya di situ perempuan. Komplain dia kepada mutoyibnya, kepada targetnya. Dalam bahasa sekarang, siapa mutoyibnya, siapa yang mendampinginya? Malaikat Jibril. Ya Jibril, kata Rasulullah, kenapa di neraka ini yang paling banyak perempuan? Rasa-rasanya waktu di dunia, yang paling banyak berbuat dosa adalah laki-laki. Kenapa di neraka ini yang paling banyak masyarakatnya adalah perempuan? Ya Muhammad, kata malaikat Jibril memberikan keterangan, ada dua faktor utama yang menyebabkan umatmu dari kalangan perempuan itu rentan masuk neraka. Pertama, karena mereka sering durhaka kepada suami. Ini penyebabnya. Ibu-ibu mau jadi istri soleha, dua orang jo mau jadi istri soleha, harus jadi istri soleha. Penyebab utama perempuan itu rentan masuk neraka disebabkan dia durhaka kepada suaminya. Jadi istri soleha ibu-ibu. Bagaimana istri soleha itu? Paling tidak kata Nabi ada 3 kriterianya. Ini diingat-ingat nih. Pertama, istri soleha itu kata Nabi dipandang menyenangkan. Dipandang apa Bapak Ibu? Menyenangkan. Pulang suami itu sampai di rumah, usahakanlah awak sebagai istri dipandang menyenangkan. Sambut dia dengan senyuman. Orang senyum itu kan dipandang menyenangkan. Lagi pula apalah susahnya senyum? Tarik bibir ke belakang. Iya. Jangan ke depan, itu manyun itu. Ada pula ke samping, cemberut. Obo. Kadang kami laki-laki ini serba salah. Iya, serba salah. Agak lambat sedikit pulang sudah diomeli, dipereteli sama bininya. Abang Nita kemana-mana singgahnya, lama kali pulang. Kalau waktu pulang tuh ya pulang. Besok pas cepat pulang. Tumben hari ini cepat dia pulang. Pas tak pulang-pulang, di teleponnya berulang-ulang. Di mana bang? Kenapa tak pulang-pulang? Pas pulang, lo kok pulang? Entah yang mana yang iyo. Obo. Syukurlah laki ibu pulang. Alhamdulillah. Ada orang lakinya tidak pulang-pulang. Bang Toib. Entah berapa kali puasa, berapa kali raya, tak pulang-pulang kawan tuh. Syukurlah laki ibu pulang. Alhamdulillah.
maka usahakanlah jadi istri solehah, dipandang menyenangkan, sambut dia dengan senyuman. Apa susahnya senyum? Tarik bibir ke belakang, bila perlu berhias, jangan terbalik. Kalau keluar rumah cantik, wangi. Kalau di rumah tak pakai mandi dia bau kecap bau bawang. Ada pula yang bau apitson tahu apitson bau minyak tanah dulu. Sekarang udah modern, udah fresh care ya. Ini penting nih. Ubah perangai itu, jangan baju partai tiap hari. Ini ada orang baju partai tiap hari, yang mana dipilihnya? Baju Golkar ada, PKB ada, P3 ada, baju SBY ada, baju Gemoy ada. Banyak baju. Iya Ustaz, untuk hari-harian katanya. Ibu-ibu, inilah istri solehah itu, dipandang menyenangkan. Ya. Yang kedua, istri solehah itu kata Nabi disuruh taat. Halo. Disuruh taat. Kalau yang baik, kalau tidak baik jangan mau. Ada suami itu yang kurang ajar, disuruhnya bininya jual narkoba, jangan mau. Disuruhnya bininya mencuri di pasar kaget, jangan mau. Disuruhnya bininya masak Indomie siang hari Ramadan, jangan mau. Istri soleh itu harus punya komitmen. Tidak boleh berdosa ibu tuh. Bikin Indomie lah dia. Nggak. Ini puasa nih, tidak ada orang puasa sini. Kalau tidak puasa pergi keluar sana. Jangan bawa saya ke neraka. Harus punya komitmen. Ini ada pula yang istri ini masak Indomie lah dek, pakai telur bang. Astagfirullah ya. Tidak boleh ya. Berdosa. Istri soleh itu harus punya komitmen. Tapi kalau yang baik disuruhnya harus taat, harus patuh. Kalau yang baik, dek, misalnya nih, masa pucuk ubi lah dek. Oh suka abang pucuk ubi, yo. Senin masa pucuk ubi. Selasa dibukanya tudung, kok pucuk ubi lagi? Kan abang suka. Oh iya yo deh. Rabu dibukanya tudung, mak ini macam kambing labang nih katanya. Dak sudah pucuk ubi ke pucuk ubi katanya. Baik ya, ini yang kedua istri solehah itu dipandang menyenangkan. Yang pertama, yang kedua disuruh taat. Yang ketiga amanah. Amanah terhadap dirinya, amanah terhadap hartanya dan juga harta suaminya. Insya Allah. Ibu-ibu kalau tidak mau terseret masuk neraka, ya hormatlah kepada suami. Bentar lagi masuk Ramadan, jangan ada yang pisah ranjang. Saya ingatkan ini, jangan ada konflik internal. Bujuknya bujuk. Pulanglah bang, dak lomak do seorang sahur kok bilang. Awak ni banyak salah. Awak ini bang dah sesempurna Fatimah, dah sehebat Khadijah. Istri abang kok perempuan milenial. Banyak salahnya nih. Sebelum masuk puasa nih, mohonlah ya, maafkan saya. Pulanglah. Tak baik awak mode-mode kok. Dak teguran pisah-pisah ranjang kok. Bapak-bapak pun harus seperti itu. Ya, jangan mimpi bini kita macam Khadijah. Kalau perangnya kita perangnya Abu Lahab. Tidak ada itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Jadi sebelum masuk Ramadan ini saling memaafkan. Insya Allah. Ibu yang berbahagia, semoga dibahagiakan oleh Allah. Apa puncak Isra wal Mi'raj itu? Puncaknya menjemput perintah solat. Apa puncaknya? Menjemput perintah solat. Inilah hebatnya Isra wal Mi'raj nih. Ya, inilah hebatnya solat nih. Dijemput langsung. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya masalah puasa langsung Jibril. Kutiba alaikumussyam, turun ayat. Haji langsung Jibril. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi khusus istimewa tentang solat dijemput oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dikemukakan dalam kitab Dardir yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj ini. Tersungkur Nabi seperti sujud terakhir. Ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, angkat kepalamu, minta permintaanmu, sampaikanlah keinginanmu kepada kamu ya Muhammad. Telah aku berikan, telah aku kasih gelar Habibullah. Apa arti Habibullah? Kekasih Allah. Minta permintaanmu, sampaikan keinginanmu. Inilah hebatnya Rasulullah, yang diingatnya kita semua. Kalaulah kita di posisi Nabi, apalah kita minta tuh? Banyaklah proposal masuk nih, minta ini, minta itu. Tapi Rasulullah, inni uridu ummati salam. Saya maunya ya Rob, umatku itu selamat. Iya. Kalau begitu ya Muhammad, kepadamu dan juga umat yang mau selamat itu, aku berikanlah kepada mereka kewajiban sholat 50 waktu sehari semalam. Berapa pertamanya Bapak Ibu? 50. Ya, 50 waktu. Kalau 50 waktu lah sembahyang tuh, ya Allah, ndak bisa awak menggorek lagi doh. Ndak bisa lagi berbuat yang lain. Jumpa dengan Nabi Musa, apa kau dapat? Umatku selamat, kata Nabi. Senang. Selamat? Iya, alhamdulillah. Macam mana cara supaya selamat? Tanya Nabi Musa. Salat 50 waktu. Muhammad, kalau 50 waktu saya khawatir besok banyak umatmu tidak selamat. Berat 50 waktu tu. Sedangkan umatku yang kuat-kuat, yang besar-besar fisiknya, kuat-kuat tenaganya, payah kalau 50 waktu tu. Apalagi lah umatmu yang kecil postur tubuhnya, yang lemah fisiknya, kena hujan sedikit sudah batuk pilek. Payah besok tu. Jadi macam mana? Minta diskon. Bahasa awaknya, diskon menjadi 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak-anak Ustaz, halo. Kalau kau anak soleh duduk rapi, jawabnya rapi. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh duduk baik. Kalau kau anak soleh duduk bagus. Kalau kau anak soleh jangan ribut. Jangan ribut kata Ustaz. Ribut katanya. Jawabnya jangan. Apa nak? Coba kita ulang. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh duduk bagus. Kalau kau anak soleh duduk mantap. Kalau kau anak soleh jangan ribut. Jangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo. Jawabnya hai. Halo. Boleh kita tidak solat? Kita orang Islam boleh tidak solat? Boleh kita tidak solat? Boleh kalau kita orang gila. Pernah nampak orang gila? Halo. Pernah nampak orang gila? Kira-kira orang gila itu solat apa tidak? Nah, Pak Ustadz, ayah saya tak solat di rumah, berarti ayahnya sama dengan orang gila. Nanti bilang macam itu ya. Pak Ustadz, mak saya tak solat di rumah, berarti mamanya sama dengan orang gila. Nanti bilang macam itu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup anak soleh. Anak soleh masuk surga. Hidup anak jujur. Anak jujur masuk surga. Anak mada matilah situ. Anak mada matilah situ. Anak mada anak jujur masuk surga. Anak jujur masuk surga. Oke ya, anak jujur masuk surga. Jujur ya. Siapa yang tidak sholat asar tadi sore? Jujur. Saya tidak sholat asar Pak Ustaz. Jujur. Tidak apa-apa, jujur aja. Saya tak sholat asar Ustaz. Ya. Tinggi yang tidak sholat asar, tinggi. Udah, turun.
Anak jujur masuk? Anak jujur masuk? Baik, turun. Siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi? Tinggi. Kalau tidak sholat subuh angkat tangan. Anak jujur masuk? Nah, turun. Halo. Anak jujur masuk? Anak jujur masuk? Baik, jujur ya. Siapa mamanya yang tidak sholat di rumah? Jujur. Tinggi. Udah turun. Siapa ayahnya yang jarang sholat, yang tidak sholat? Udah turun. Halo. Boleh kita orang Islam tidak sholat? Boleh kalau orang gila. Nanti bilang sama ayah ya, kata Pak Ustadz, kalau tidak sholat sama dengan orang gila. Nanti bilang macam itu ya. Udah. Halo. Bapak yang berbahagia, sholat ini tiang agama. Ya. Tidak boleh dianggap remeh-temeh. Ya. Tidak boleh dimain-mainkan. Ya. Hari ke hari, waktu ke waktu kita permantap kualitas ibadah sholat kita, insya Allah. Jangan dianggap main-main. Beberapa tahun yang lalu ada video yang viral. Ada satu masjid di Indonesia ini sholat taraweh 20 rakaat tidak sampai 10 menit. Pernah Bapak Ibu nonton beritanya itu? Pernah nampak videonya itu? Sholat taraweh 20 rakaat tidak sampai 10 menit. Allahu Akbar, dhalin. Aduh. Itu ada videonya dan ditanya oleh wartawan. Kata pengurusnya, ya, ini inovasi Pak. Apa namanya kata dia? Inovasi. Pengurus masjid itu kan rata-rata membuat inovasi. Sekarang alhamdulillah ini masjid kita udah pakai AC dan rata-rata masjid di Pekanbaru ini sudah pakai AC. Itu inovasi supaya jamaah nyaman di dalam. Ya. Di tempat lain ada pula wifi. Biarlah anak-anak main. Nanti pas waktu sholat semua. Ini inovasi. Rata-rata subuh Ahad itu tuh ada jihad, pengajian Ahad pagi. Saya besok di Muslimin Jalan Lumba-Lumba. Habis kajian subuh, sholat sunat Isra 2 rakaat. Habis itu sarapan bersama. Itu inovasi. Bukan tersarapan awak di rumah, tapi beda. Ini inovasi. Pengurus yang tadi itu pula lah inovasi dia. Sholat tarawih dibuatnya seloju-loju mungkin, secepat-cepatnya, dan ramai orang datang. Buktinya ramai, banyak kendaraan, banyak parkir Honda. Kalau rumah dia dekat masjid, tak mungkin pakai Honda dia, kan betul? Awak ke Jalan Amal lah sembahyang tarawih, Sikolamo. Di Jalan Amal tuh ada satu masjid misalnya nih, copet. Dikejar orang, ramai, penuh parkir kendaraan. Ya Allah. Dikritik tak mau, ini inovasi. Bapak Ibu, ini jangan dimain-mainkan solat nih. Ini solat ini mi'rajul mukminin, ya, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Hari ke hari, waktu ke waktu, ya, kita permantap kualitas ibadah solat kita, insya Allah. Kalau bisa, ini terakhir nih ya. Kalau bisa harus connect, harus nyambung bacaan itu dengan hati kita, ya. Bacaannya harus connect, harus nyambung dengan hati kita. Ada satu ustadz, kalau ketua kita beliau alumni Libya, ya. Ada Ustadz Samsi, alumni Timur Tengah juga. Ustadz Samsi ini setelah tamat dari Timur Tengah, dia tidak pulang ke Sulawesi. Dia pergi merantau di negeri Paman Sam. Di mana negeri Paman Sam itu? Amerika, ya.
Halo sebentar sayang ya. Jadi habis peristiwa 11 September runtuhnya gedung WTC, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Mereka mempelajari, iya ndak Islam ini jahat, iya ndak Islam ini teroris. Dipelajari dan bertanya, rupanya Islam itu damai. Jangankan membunuh orang, jangankan menganiaya orang, membunuh semut pun tidak boleh. Kan ini dengan api, tidak boleh. Macam ini. Oh, luar biasa Islam ini. Bapak Ibu, suatu hari Ustadz Samsi ini pergi dia berdakwah ke penjara. Kata sipirnya, wahai Ustadz Samsi, blok 5 kamar nomor 3 itu, tidak usah kamu berdakwah di situ. Itu orang ateis, tidak punya agama. Salah-salah sedikit nanti patah tanganmu. Dia orangnya temperamen, dan sudah banyak tokoh agama yang coba datang ke situ dari agama lain, yang pulang-pulang patah tangannya. Saya tidak mau Anda orang yang kesekian tokoh agama pulang dari sini nanti patah pula tangannya. Tak apalah, kata Ustadz Samsi, saya coba. Bapak Ibu pendek cerita, pergilah dia ke blok 5 kamar 3 itu. Datang dia silaturahim, sudah cerita, saya ke sini ingin silaturahim, bahasa kitanya, saya ini tokoh agama Islam. Ditanya sama bapak nih yang temperamen, yang penjahat besar tadi nih. Ustadz Samsi, ya, dalam Islam macam mana ibadahnya? Oh, solat, kata Ustadz Samsi. Solat, iya. Macam mana solat itu? Oh, solat itu berdiri menghadap kiblat, kemudian diawali dengan takbir, beberapa perbuatan perkataan, diawali takbir, diakhiri dengan salam. Dicontohkannya lah. Macam mana solat itu? Allahu Akbar. Ustadz Samsi, kata penjahat tadi, kenapa awak angkat tangan? Kenapa dia angkat tangan? Tadi kalau Ustadz Samsi, ini kalau salah-salah jawab, patah tangan awak beko kok. Bapak Ibu bertanya dia lagi. Wahai Bapak, kata Ustadz Samsi, dulu kenapa Bapak masuk ke sini? Oh, saya penjahat. Kemudian dikepung oleh polisi. Lalu terjadi tembak menembak, saya kehabisan amunisi, habis peluru. Lalu bagaimana, kata Ustadz Samsi? Saya pun menyerah. Tanya Ustadz Samsi, Bapak macam mana kalau menyerah? Oh, menyerah itu angkat tangan. Macam inilah solat tu, kata Ustadz Samsi, penyerahan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita ini kecil, kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa bacaan solat, gerak-gerakan solat itu seyogianya harus connect kepada diri kita, connect kepada hati kita, insya Allah. Bapak Ibu, ya, mari kita permantap kualitas ibadah solat kita. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita, amin. Ramadan terindah bagi kita, amin. Ramadan teristimewa bagi kita, amin ya rabbal alamin. Inilah tausiah kita, semoga bermanfaat yang kita bawa pulang. Jangan lupakan leluhurmu. Kakak beradik harus saling menghormati, menyayangi. Istri hormat kepada suami, kemudian suami ya sayang dengan istri, dan yang terakhir permantap kualitas ibadah solat kita, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ba'du fa'aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa. Al-hajihin niyah wa kullu niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa dan salah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para sanak famili kami, ampunilah dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ampunilah salah dan dosa orang-orang yang telah banyak berbuat dan berbuat banyak terhadap masjid kami, Masjid Fastabiqul Khairat ini birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, izinkan kami untuk membahagiakannya birahmatika ya arhamar rahimin. Orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, izinkan kami ya Allah berkumpul dengan beliau nanti di surga birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami ya Allah, anak keturunan yang cucu, anak cucu yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tak butuh lagi yang subhat dan yang haram birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebentar lagi masuk Ramadan, berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami kemampuan ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, wabil khusus kekuatan iman ya Allah, menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, terindah, teristimewa bagi kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.